Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah uang dari kasus perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut total uang yang disita senilai 11,8 triliun rupiah. Harli mengungkapkan sejumlah uang tersebut merupakan bentuk pengembalian kerugian negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan. Karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka melakukan penyitaan terhadap uang yang dikembalikan yang dimaksud. Menurutnya, pengembalian dana tersebut merupakan bentuk kesadaran yang diberikan oleh korporasi dan bentuk kerjasama karena adanya kesadaran untuk pengembalian kerugian uang negara. Kasus ini melibatkan 5 perusahaan, diantaranya adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Kelima terdakwa korporasi tersebut telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang determinan korupsi. Kelompok ini berdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Vieni dengan NIM akhir 075 dan yang kedua adalah saya Muhammad Raffi Amarel dengan NIM akhir 076. Di sini kami akan membahas determinan korupsi. Pertama kita bahas korupsinya itu terlebih dahulu. Korupsi itu bukan cuma mencuri uang rakyat, tapi lebih luas dari itu. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dampaknya memang besar, bisa merugikan negara, bikin orang miskin makin miskin, bikin pelayanan publik jadi jelek, dan masyarakat yang pastinya jadi nggak percaya lagi sama pemerintah. Nah, di Indonesia ini korupsi sudah sangat mengakar dari pusat sampai daerah. Banyak terjadi di proyek pemerintah, perizinan, sampai yang paling parah dana bantuan. Tuh kenapa orang miskin makin miskin. Lalu apa sih itu determinan korupsi? Determinan korupsi adalah berbagai faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya praktik korupsi. Jadi kita akan bedah akar-akar masalahnya. Kenapa korupsi itu bisa tumbuh subur? Lalu, mengapa penting memahami akar masalah korupsi? Nah, korupsi yang pasti itu tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang memicunya, seperti lembaga yang lemah, sistem yang tidak transparan, masalah ekonomi, dan bahkan kebiasaan di masyarakat. Kalau cuma memberantas yang sudah korupsi, yang sudah kejadian, itu tidak akan cukup. Kita harus tahu akar masalahnya agar bisa mencegahnya dari awal. Atau sebutannya dalam bahasa Inggris itu preventive approach. Nah, memahami ini membantu kita menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Tidak hanya memadamkan api, tapi juga kita tuh bisa mencegah kebakarannya. Lalu ada faktor politik dan sistem pemerintahan. Demokrasi versus korupsi yang pertama. Kita sering berpikir demokrasi itu bersih karena ada pemilu, kebebasan berbicara, dan pengawasan. Negara dengan demokrasi yang kuat itu emang cenderung bersih. Namun, tapi ada namunnya nih. Di banyak negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi ini masih setengah jalan. Pemilu emang ada, tapi diwarnai politik uang, patronase, atau jual beli jabatan. Ini justru jadi celah untuk korupsi. Nah, lalu ada pemerintah otoriter. Ada juga yang bilang pemerintahan otoriter bisa lebih bersih karena bisa mengontrol ketat. Tapi ini juga bahaya, karena korupsi bisa disembunyikan di kalangan elit dan tidak ada yang berani mengawasinya. Nah, memasuki pembahasan tentang kualitas lembaga dan tata kelola. Kita mulai dari prinsip paling mendasar dalam sebuah negara hukum, yaitu rule of law.
Rule of law berarti hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik rakyat biasa, pejabat publik, hingga pemimpin tertinggi sekalipun. Ketika hukum ditegakkan secara adil, tegas, dan tanpa diskriminasi, maka akan tercipta efek jera. Orang tidak akan mudah tergoda melakukan korupsi karena tahu bahwa risikonya nyata. Namun sayangnya di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, penegakan hukum masih sering tebang pilih. Orang yang memiliki kekuasaan atau koneksi politik bisa saja lolos dari jeratan hukum. Sedangkan masyarakat kecil yang melakukan kesalahan kecil bisa dihukum berat. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong munculnya perilaku permisif terhadap pelanggaran hukum termasuk korupsi. Selanjutnya adalah transparansi. Transparansi atau keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan sistem pemerintah yang transparan, publik bisa melihat dengan jelas bagaimana anggaran digunakan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana proyek dijalankan. Bayangkan jika semua data penggunaan anggaran, tender proyek, hingga hasil pengawasan lembaga dipublikasikan secara real-time di platform digital pemerintah. Masyarakat dan media bisa langsung mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan. Dalam hal ini, e-government atau digitalisasi sistem birokrasi berperan penting. Penggunaan teknologi memungkinkan proses pemerintah menjadi lebih efisien dan sulit dimanipulasi karena semua jejak digitalnya tercatat dan bisa diaudit. Transparansi perlu diiringi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas artinya setiap pejabat publik harus bisa mempertanggungjawabkan semua kebijakan, keputusan, dan tindakan mereka secara terbuka. Hal ini tidak hanya berlaku pada saat mereka menjabat, tapi juga setelah masa jabatan berakhir. Lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, hingga Ombudsman memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas. Namun efektivitas mereka bergantung pada sejauh mana mereka diberikan kewenangan. Namun efektivitas mereka bergantung pada sejauh mana mereka diberikan kewenangan, independensi, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan jujur. Jika lembaga pengawas lemah atau bahkan ikut dikendalikan oleh kekuasaan politik, maka upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal. Tentu saja kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang dihadapi lembaga pengawas Indonesia, mulai dari keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang minim, hingga tekanan politik yang sangat kuat. Banyak kasus ketika lembaga pengawas mencoba menindak pelaku korupsi, tapi justru malah diserang balik dengan kriminalisasi atau pelemahan institusi. Dalam kondisi seperti ini, peran masyarakat sipil sangat penting. LSM, aktivis anti korupsi, jurnalis investigatif, hingga akademisi harus terus bersuara dan mengawal kinerja pemerintah. Mereka menjadi penjaga independen yang bisa mengungkap skandal, memberikan edukasi publik, dan mendorong reformasi kelembagaan. Kita juga tidak boleh melupakan persoalan korupsi di tingkat daerah. Desentralisasi atau otonomi daerah awalnya dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah. Namun pada praktiknya, pemberian kewenangan yang besar ini tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Banyak kepala daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Proyek-proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga dana hibah seringkali menjadi ladang korupsi. Menurut Indonesia Corruption Watch, lebih dari 60% kasus korupsi pada tahun 2023 terjadi di tingkat pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita sudah punya sistem desentralisasi, tapi kontrol internal dan eksternal di daerah masih sangat lemah dan perlu diperkuat dengan segera. Korupsi tidak hanya masalah moral atau kelembagaan, tapi juga erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Korupsi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor, sehingga mereka enggan menanamkan modal. Akibatnya, peluang kerja menjadi terbatas, ekonomi melambat, dan pendapatan masyarakat tidak tumbuh secara merata. Korupsi juga menciptakan ekonomi biaya tinggi. Contohnya, ketika pengusaha harus menyuap untuk mendapatkan izin usaha, maka biaya produksi naik.
Kenaikan ini akan dibebankan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih mahal. Di sisi lain, usaha kecil dan menengah yang tidak mampu membayar pungli justru tersingkir dan dari persaingan. Lebih dari itu, korupsi memperparah kemiskinan, dan dana bantuan sosial yang seharusnya untuk masyarakat miskin sering dikorupsi. Ketimpangan sosial makin melebar karena mereka yang punya akses dan koneksi bisa memperkaya diri, sementara yang lain makin tertinggal. Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah budaya yang permisif. Dalam masyarakat kita, praktik seperti memberikan uang rokok atau uang pelicin sering dianggap hal biasa. Hubungan patron-klien, budaya sungkan, dan loyalitas kelompok kadang dianggap lebih penting daripada kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi sejak dini menjadi sangat penting. Kita harus menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab mulai dari bangku sekolah hingga ke perguruan tinggi. Nah, pendidikan karakter yang kuat akan membentuk generasi yang menolak korupsi bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa itu merusak masa depan bangsa. Selain itu, pemimpin juga harus menjadi teladan. Kalau pemimpin menunjukkan integritas dan menolak korupsi, maka anak buah akan mengikuti. Sebaliknya, jika pemimpinnya sendiri melakukan korupsi, maka budaya itu akan menyebar seperti penyakit ke seluruh institusi. Agama juga berperan penting. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan amanah sebenarnya diajarkan oleh semua agama. Tantangannya adalah bagaimana menginternalisasi ajaran itu ke dalam perilaku nyata, bukan hanya dalam ucapan. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa korupsi adalah masalah multidimensi yang membutuhkan pendekatan menyeluruh, bukan hanya penindakan, tetapi juga pencegahan. Mulai dari reformasi sistem politik, penguatan lembaga, transparansi anggaran, perbaikan sistem ekonomi, hingga revolusi budaya dan pendidikan karakter. Tidak bisa hanya mengendalikan pemerintah atau KPK saja, setiap individu punya peran. Sebagai pelajar, dosen, pengusaha, pemimpin, hingga warga biasa. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil dengan membiasakan diri untuk jujur, tidak menerima suap sekecil apapun, dan berani menolak praktik curang. Kita sudah berkontribusi pada perubahan. Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia menolak korupsi dalam bentuk sekecil apapun, maka tidak ada lagi celah bagi sistem kotor itu untuk hidup. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.